warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2 subtema 1 yaitu pembelajaran 4, 5 dan 6. Silahkan kalian buka halaman 28. Muatan bahasa Indonesia menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Nah, sekarang kalian amatilah gambar berikut. Setelah mengamati gambar di halaman 28, kita akan coba menjawab pertanyaan di halaman 29. Nomor 1, apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, pada gambar tersebut diceritakan penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Nah, pada gambar tersebut juga kita dapat lihat bahwa orang tersebut menyalakan televisi, kulkas, lampu, dan AC. Nah, sekarang tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Gagasan pokok dari gambar tersebut adalah pemanfaatan energi listrik. Selanjutnya, masih di halaman 29, kita akan mempelajari muatan PPKN, yaitu pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang pertama, listrik memiliki banyak manfaat. Haknya, kita dapat memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, contohnya menonton TV. Kewajiban kita menghemat penggunaan listrik, contohnya mematikan TV jika sudah selesai menonton. Nah, sekarang lihat di gambar yang ada di halaman 29 ya, itu ada seorang anak ya sedang tertidur. Di depannya ada sebuah TV, kemudian ada laptop juga, ada HP juga ya. Nah, di gambar tersebut ya, TV-nya menyala. Coba kalian buka di halaman 30 ada pertanyaannya. Kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 1, apakah kita berhak menyalakan TV? Nah, coba lihat lagi gambarnya itu kan anaknya lagi tidur. Berhak apa tidak? Tidak ya. Jelaskan karena anak tersebut sedang tertidur. Nomor 2, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Nah, nanti yang akan terjadi adalah TV-nya tetap menyala sehingga listriknya makin besar ya. Nomor 3, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah, sebaiknya kita mematikan TV terlebih dahulu. Nomor 4, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Nah, seharusnya si anak tersebut sebelum tidur dia mematikan dulu laptopnya, kemudian mematikan juga HP-nya, dan mematikan TV tersebut supaya tidak mubazir ya. Pada gambar B di halaman 30, nah di sini kita lihat ada satu keluarga sedang menonton TV bersama-sama. Nomor 1, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Ya, kita berhak menonton TV ya, karena yang di gambar B ini semua orang belum tidur ya, jadi masih pada nonton TV. Nomor 2, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Yang pertama, manfaatnya itu adalah sebagai hiburan, kemudian yang kedua akan mempererat tali persaudaraan ya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Nah, kalau seperti itu, maka yang terjadi adalah kegiatannya masing-masing ya. Misalnya
mempunyai TV-nya itu di setiap kamar. Nah, nanti tidak akan ada rasa kebersamaan di dalam keluarga. Nomor 4, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Nah, hal baiknya adalah kita dapat saling memahami ya. Jika kita bersama keluarga, bersama-sama nonton TV, kita kan bisa saling ngobrol, bertukar pikiran ya, antara ayah, ibu, dan anak. Materi selanjutnya ada SBDP. Kalian buka di buku kalian halaman 36. Nah, materi SBDP ini akan membahas tempo dalam lagu. Yang pertama, tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Yang pertama ada tempo cepat. Tempo cepat itu ada allegro, nesto, dan vivace. Tempo sedang ada moderato, ada andante, dan andantino. Dan yang terakhir ada tempo lambat, di mana ada adagio, largo, dan lento. Selanjutnya, di halaman 37 kita akan membahas muatan IPS. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Perbedaan kondisi alam yang mempengaruhi setiap sumber daya alam yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sekarang buka halaman 37. Di sana ada teks bacaan. Ibu akan membacakan teks tersebut. Perhatikan ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengelolaan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatat pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, coba lihat di bawahnya ada pertanyaan berikut ya. Nomor satu, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Jadi, Banyuwangi itu memiliki garis pantai sekitar 175 km. Hal ini menjadikan Banyuwangi sebagai penghasil ikan laut terbesar di Indonesia. Bahkan Banyuwangi masih mendomisili hasil perikanan Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Nomor dua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Nah, jadi dengan majunya bidang perikanan di Banyuwangi, maka banyak tenaga kerja terserap,
mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6. Yang akan pertama kita bahas yaitu tentang muatan bahasa Indonesia, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Bacalah teks berikut dengan seksama. Minyak bumi adalah merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, di bawahnya ada beberapa pertanyaan ya. Kita coba jawab bersama-sama lagi ya. Apa yang diceritakan gambar di atas? Nah, gambar di atas itu menceritakan seorang ibu sedang menjemur baju di bawah sinar matahari, sementara seorang ayah sedang berolahraga. Nah, sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Nah, jadi dari gambar tersebut itu penggunaan sumber energi minyak bumi terdapat pada gambar ibu. Kenapa? Karena ia menggunakan mesin cuci listrik untuk mencuci yang bersumber dari energi listrik. Sementara itu, listrik berasal dari pembangkit listrik yang membutuhkan minyak bumi. Jadi itu ya alasan pendukungnya bahwa dari gambar tersebut membutuhkan minyak bumi. Sekarang kita lanjut ke muatan PPKN di halaman 44. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Haknya yaitu menggunakan bahan bakar minyak, tapi penggunaan bahan bakar minyak berlebih itu tidak baik ya. Jadi hak pengguna kendaraan bermotor tidak akan terpenuhi karena nanti minyak buminya akan habis. Nah, kewajiban kita adalah menghemat penggunaan bahan bakar minyak tersebut. Di sini ada beberapa cara menghemat bahan bakar minyak. Yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya untuk menempuh jarak jauh saja. Nah, yang keduanya yaitu menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak yang dekat. Berikut ini ada beberapa cara menghemat bahan bakar minyak. Yang pertama, sebagai tugas untuk hari ini, silakan kalian kerjakan latihan di halaman 44 dan 45. Jangan lupa tulis jawabannya di buku catatan tematik. Dan kalian juga harus menyalin yang tadi sudah kita bahas ya, kita jawab bersama-sama seperti yang halaman 29, halaman 38, dan halaman 42. Ibu juga akan mengingatkan bila kalian akan keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.